Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Akmal Fauzan dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Perbandingan Mazhab, ingin menjawab soal UTS dari pelajaran Ilmu Kalam. Yang mana soalnya itu ada 5. Yang pertama, jelaskan sejarah munculnya firqah-firqah kalam dalam Islam. Kedua, bagaimana analisa Anda tentang doktrin Khawarij dan Murji'ah tentang mukmin yang melakukan dosa besar. Yang ketiga, apa saja menurut Anda doktrin teologi firqah Syiah yang menunjukkan kesesatannya? Yang keempat, jelaskan dan beri analisa tentang perbedaan Qadariyah dan Jabariyah tentang af'al al-ibad. Yang kelima, jelaskan doktrin firqah Mu'tazilah atau al-usul al-khamsah dan berikan analisa ringkas. Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya. Yang pertama, jelaskan sejarah munculnya firqah-firqah kalam dalam Islam. Munculnya firqah dalam Islam dikutip dari buku Teologi Al-Banjari karya Khairil Anwar. Penyebab munculnya firqah dalam Islam dilatar belakangi oleh perbedaan dan perselisihan pandangan tentang masalah politik dan teologi. Perbedaan pandangan inilah yang memudahkan satu firqah mengkufurkan firqah lainnya. Baiklah, yang kedua, bagaimana analisa Anda tentang doktrin Khawarij dan Murji'ah tentang mukmin yang melakukan dosa besar? Doktrin Khawarij dan Murji'ah adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mengkategorikan dan menilai tindakan dosa besar yang dilakukan oleh seorang mukmin atau orang yang beriman. Analisa pendekatan Khawarij ini dianggap sangat keras dan ekstrim oleh mayoritas ulama Islam. Pandangan ini tidak memberikan ruang bagi taubat dan pemulihan bagi individu yang melakukan dosa besar. Selain itu, hal ini juga bisa membawa pada penilaian subjektif dan penghakiman manusia terhadap orang lain yang seharusnya menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Doktrin ini dapat menciptakan sikap fanatisme dan pengecualian sosial yang merugikan umat Islam. Dan adapun analisa pendekatan Murji'ah menempatkan penilaian dan hukuman akhir atas dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa dosa besar tidak menghilangkan status mukmin seseorang. Pendekatan ini memberikan ruang untuk taubat, perbaikan dan pemulihan bagi individu yang melakukan dosa besar. Namun, pendekatan ini juga harus dilihat dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan sebagai pembenaran untuk perilaku dosa dan kesalahan yang terus-menerus. Pendekatan yang seimbang adalah untuk memahami bahwa melakukan dosa besar adalah tindakan yang serius dan dapat memiliki konsekuensi dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Namun, keputusan akhir tentang iman seseorang ini dan nasibnya setelah melakukan dosa besar ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghindari sikap fanatisme dan pengecualian sosial, serta memberikan ruang bagi kesempatan taubat dan perbaikan bagi individu yang melakukan dosa besar. Adapun soal yang ketiga, apa saja menurut Anda doktrin teologi firqah Syiah yang menunjukkan kesesatannya? Sebagai sebuah kecerdasan buatan, beberapa argumen yang sering diajukan oleh kritikus terhadap doktrin-doktrin teologi yang dipraktikkan oleh firqah Syiah. Penting untuk dicatat bahwa pandangan-pandangan ini mewakili sudut pandang kritikus dan bukan penilaian yang mutlak. Berikut ini adalah beberapa argumen yang sering yang diajukan. Yang pertama, ada doktrin imamah. Salah satu perbedaan mendasar antara firqah Syiah dan mayoritas umat Islam adalah keyakinan mereka tentang imamah. Firqah Syiah menganggap bahwa hanya sejumlah imam yang terpilih secara ilahi yang memiliki otoritas spiritual dan politik yang mutlak atas umat muslim. Kritikus berpendapat bahwa konsep ini tidak memiliki dasar yang jelas dan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Penghormatan terhadap imam dan tokoh-tokoh Syiah, kritikus juga menyoroti
praktik penghormatan yang berlebihan terhadap imam dan tokoh-tokoh Syiah seperti penggunaan istilah Ya Ali Madad atau hanya Ali yang dapat membantu, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menyalahi prinsip kesatuan Allah. Doktrin ajaran Syiah yang berbeda, ada beberapa perbedaan teologis dalam firqah Syiah itu sendiri, seperti doktrin imamah 12 imam Ittasyari'ah yang dianut oleh Syiah Imamiyah, yang berbeda dengan doktrin imamah Ismailiyah yang dianut oleh firqah Ismailiyah. Perbedaan ini menyebabkan perpecahan dalam firqah Syiah dan mencerminkan kompleksitas dalam hal doktrin dan pemahaman mereka. Yang keempat, jelaskan dan beri analisa tentang perbedaan Qadariyah dan Jabariyah tentang af'al al-ibad. Qadariyah dan Jabariyah adalah dua aliran teologi yang memiliki perbedaan dalam pandangan mereka tentang perbuatan yang disebut dengan af'al dan manusia al-ibad. Qadariyah adalah aliran teologi yang meyakini bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab penuh atas perbuatan-perbuatan mereka. Mereka meyakini bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan bebas yang tidak terikat oleh takdir atau predestinasi. Dalam pandangan Qadariyah, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan baik atau buruk, dan mereka akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut di hadapan Allah. Analisis pandangan Qadariyah tentang af'al al-ibad memberikan penekanan pada peran manusia sebagai agen moral yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan bebas. Hal ini memberikan implikasi bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral atas tindakan-tindakan mereka. Namun pandangan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana manusia memiliki kebebasan mutlak dalam mengambil keputusan, mengingat adanya faktor-faktor lingkungan dan predisposisi bawaan yang dapat mempengaruhi pilihan seseorang. Jabariyah adalah aliran teologi yang meyakini bahwa segala perbuatan manusia sepenuhnya ditentukan oleh takdir atau predestinasi yang ditetapkan oleh Allah. Menurut Jabariyah, manusia tidak memiliki kehendak bebas yang sebenarnya, melainkan mereka hanya menjadi alat atau perantara dalam menjalankan kehendak Allah. Dalam pandangan Jabariyah, manusia tidak bertanggung jawab penuh atas tindakan-tindakan mereka karena tindakan mereka itu segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan Jabariyah tentang af'al al-ibad menunjukkan keyakinan mereka akan kekuasaan dan ketetapan Allah dalam mengatur segala sesuatu. Pandangan ini menekankan predestinasi dan ketidakberdayaan manusia dalam mengubah takdir yang telah ditetapkan. Namun pandangan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban moral manusia dan masalah keadilan, karena jika segala perbuatan manusia adalah sudah ditentukan oleh Allah, maka manusia tidak dapat disalahkan atau dipuji atas tindakan-tindakan mereka. Secara umum, perbedaan antara Qadariyah dan Jabariyah dalam pandangan af'al al-ibad terletak pada pemahaman mereka tentang kehendak bebas manusia dan peran takdir Allah dalam menentukan perbuatan manusia. Qadariyah meyakini kebebasan manusia dan tanggung jawab, sedangkan Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia ditentukan oleh takdir Allah dan manusia tidak memiliki kebebasan mutlak. Baik Qadariyah maupun Jabariyah memiliki implikasi filosofi. Dan yang terakhir, jelaskan doktrin firqah Mu'tazilah al-usul al-khamsah dan berikan analisis ringkas. Doktrin firqah Mu'tazilah yang juga dikenal sebagai al-usul al-khamsah atau 50 dasar adalah pandangan teologis dan filsafat yang muncul pada abad ke-8 Masehi di dunia muslim. Firqah Mu'tazilah merupakan salah satu dari beberapa firqah sekte dalam Islam yang mengembangkan pemikiran dan ajaran mereka sendiri. Yang pertama ada tauhid, keesaan Tuhan. Mu'tazilah sangat menekankan keesaan Tuhan. Mereka meyakini bahwa Tuhan adalah salah satu dan
tidak dapat dibagi-bagi. Mereka menolak konsep ini, menolak konsep inkarnasi atau manifestasi Tuhan dalam bentuk manusia atau objek lainnya. Yang kedua ada al-adl, keadilan Tuhan. Mu'tazilah meyakini bahawa Tuhan adalah mutlak adil dan bahawa manusia memiliki kebebasan berbuat dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka menolak konsep determinisme mutlak dan menyatakan bahawa manusia memiliki kehendak bebas. Yang ketiga ada al-wa' dan al-wa'id, janji dan ancaman Tuhan. Mu'tazilah meyakini bahawa Tuhan berjanji untuk memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik dan mengancam untuk memberikan siksaan kepada orang yang berbuat jahat. Yang keempat ada manzilah baina al-manzilayatain, kedudukan antara dua kedudukan. Mu'tazilah mengajarkan bahawa mereka manusia memiliki kedudukan antara malaikat dan iblis. Yang kelima ada al-amr bil al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar, perintah untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Mu'tazilah memandang pentingnya mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran di masyarakat. Mereka menganggap tugas utama seorang muslim adalah berpartisipasi dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuarakan kebenaran dan melawan kejahatan. Analisis ringkas doktrin firqah Mu'tazilah adalah 5 prinsip dasar yang tersebut, menawarkan pandangan teologis dan filsafat yang berbeda dalam Islam pada zamannya. Prinsip-prinsip ini menekankan keesaan Tuhan, keadilan Tuhan, janji dan ancaman Tuhan, kedudukan manusia di antara makhluk-makhluk lainnya, dan tanggung jawab sosial untuk mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, Mu'tazilah seringkali menjadi subjek yang telah disebutkan itu. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.